STA TV, media syiar Islam. Di sini ada beberapa pertanyaan minggu lalu yang belum kita jawab. Yang pertama, boleh enggak kita bernazar? Misal, kalau kita mendapatkan pekerjaannya atau lainnya, kita bernazar ingin bersedekah. Perlu diketahui definisi nazar terlebih dahulu. Nazar definisinya adalah ilzamul 'abdu 'ala nafsi ma la yalzam. Itu definisi nazar. Ya. Nazar itu adalah seseorang mengharuskan kepada dirinya untuk melakukan hal-hal yang itu tidak wajib pada dasarnya. Contohnya umroh. Dia udah umroh misalkan sebelumnya. Kalau saya lewat PNS misalnya, saya akan umroh tahun ini. Maka umroh yang tadinya tidak wajib sekarang menjadi wajib atasnya. Ilzamul 'abdu 'ala nafsi ma la yalzam. Mengharuskan kepada dirinya hal-hal yang tadinya tidak wajib. Itu namanya nazar. Sekarang kita masuk apa hukum nazar? Nazar terbagi menjadi dua. Yang pertama nazarun mutlaq, yang kedua nazarun muqayyad. Nazar mutlaq, dia mengharuskan kepada dirinya untuk melakukan sesuatu bukan karena ada sesuatu yang terjadi. Misalkan dia menyatakan saya bernazar akan umroh tahun ini kepada Allah, karena Allah. Ini namanya nazar mutlak. Jelas ya? Nazar muqayyad seperti tadi, dia kaitkan dengan suatu kejadian. Kalau cair uang proyek bulan ini, saya akan bersedekah untuk masjid ini, untuk masjid itu sekian. Ini namanya nazar muqayyad. Lantas apa hukum nazar? Hukum nazar kalau dia hukum nazar yang mutlak, maka sebagian ulama menyatakan makruh. Kenapa? Karena ini menunjukkan dia pelit. Kenapa harus nazar untuk beribadah? Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak mengapa. Adapun nazar muqayyad, sebagian ulama berpendapat makruh dan sebagian ulama ada yang berpendapat haram. Dan Nabi menyatakan la yustakhraju minal bakhil. Tidaklah nazar itu muncul kecuali dari orang yang pelit. Ya kan? Pupreh nama PNS dari mintuja umroh. Pupreh cair proyek dari minna sedekah. Sedekah hanya pupu yang padum yang mampu. Ini seakan-akan kalau uangnya enggak cair, PNS enggak lewat, dia enggak jadi umroh. Makanya kata Nabi, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanya keluar dari orang yang pelit, kata Nabi. Karena kalau dia enggak pelit, dia enggak akan mengkaitkan, nggak buat syarat sama Allah. Dia akan beribadah kepada Allah dimanapun dan kapanpun selama dia masih mampu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jelas ya? Akan tetapi kalau dia sudah bernazar, baik nazar mutlak ataupun nazar muqayyad tadi, dengan dua macam nazar tadi, wajib untuk dia tunaikan. Dan itu ibadah yang sangat mulia yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kata Allah. Merupakan sifat orang-orang yang baik adalah menunaikan nazarnya. Dan kalau dia menyelisih nazarnya tersebut, dia harus bayar kafarah. Apa kafarahnya jamaah? Beri makan untuk fakir miskin 10 orang. Jelas ya? Yang kedua, berpuasa 3 hari. Yang ketiga, memberi pakaian untuk 1 orang miskin. Ini hukum nazar. Namun timbul pertanyaannya, bagaimana kalau nazarnya itu maksiat atau sesuatu yang tidak mampu dilakukan? Contohnya, ada orang bernazar untuk tidak menyambung silaturahim kepada pamannya. Ya, bernazar untuk melakukan suatu ibadah. Ia kira itu ibadah, rupanya syirik. Setelah dia tahu rupanya syirik, nggak boleh mengkhususkan ibadah ke kuburan dan seterusnya. Maka ada 2 pendapat di antara ulama. Sebagian ulama menyatakan tetap dia harus bayar kafarah walaupun dia tidak boleh menunaikannya. Sebagian ulama menyatakan tidak wajib dia bayar kafarah. Apa dalilnya? Sebagai berikut. Yang pertama, hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas. Di masa Nabi ada seorang sahabat namanya Abu Israil. Beliau bernazar berjalan kaki tanpa alas kaki, berdiri di bawah matahari tanpa berteduh. Nabi melihat, pakai urang yo, pakai lagi yang kayan.
Kenapa dia demikian? Maka mereka menyatakan, ya Rasulullah, beliau bernazar untuk tidak pakai sendal, untuk tidak berteduh di bawah matahari. Kata Nabi, perintahkan dia untuk membatalkan nazarnya. Suruh dia berteduh, suruh dia beralas kaki, suruh dia pergi dari terik matahari. Dan Nabi tidak memerintahkan sahabat yang mulia ini untuk membayar kafarah. Dan merupakan sebuah kaidah di dalam permasalahan fikih, kata para ulama, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Sungguh tidak akan mungkin Nabi menunda sebuah penjelasan di saat, di kondisi di mana mereka membutuhkannya. Nah, wallahu alam bisawab. Ini penjelasan terhadap permasalahan nazar, ya. Dan karena terkadang ada orang nazar untuk tidak melakukan halal yang Allah halalkan. Contohnya, kalau saya nggak salah ingat, kakek saya punya nazar, atau ayah kakek saya nazar nggak mau makan ikan hiu, nggak boleh makan ikan hiu. Ya, Allah alam bagaimana sejarahnya, entah pernah diselamatkan. Saya pernah disampaikan oleh bapak saya bahwa keturunan dari kakek saya bernazar untuk tidak boleh makan ikan hiu. Ini nggak boleh. Hiu makanan yang halal, tidak boleh seorang mengharamkan untuk dirinya sesuatu yang Allah halalkan. Wajib dia batalkan, ya, wajib dia batalkan nazarnya. Kemudian hendaknya dia membayar kafarah. Kemudian nazar orang tua, kemudian dia mati tidak mampu melaksanakannya, maka dianjurkan bagi seorang anak untuk menunaikan nazar orang tuanya. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim, seorang anak datang kepada Nabi menyatakan orang tuanya meninggal dalam keadaan telah bernazar untuk puasa. Maka Nabi memerintahkan sahabat tersebut untuk menunaikan puasa nazar orang tuanya tersebut. Adapun nazar orang tuanya, konsekuensinya tidak akan dibebankan kepada anak keturunannya. Misalkan orang tadi bernazar untuk tidak makan ini dan itu, maka anak keturunannya tidak ikut disertakan dalam nazar tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab.